Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, teman-teman semua, Ketua dan Sekretaris Jenderal DEM UGM periode 2025. Di sini, aku akan ngejelasin terkait Grand Design Kedirjana Riset untuk periode 2025 secara gambaran umum secara garis besar. Untuk nantinya sebagai gambaran kalian dalam menyusun program kerja pada satu periode ke depannya. Sebelumnya kenalin, nama aku Rizky Firnanda. Bisa dipanggil Rizky, aku dari Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol Angkatan 2023 sebagai Dirjen Riset DEM UGM periode 2025. Dan aku mau ngenalin kepada kalian yang mungkin bila mana kalian belum tahu ketua divisi yang ada pada riset. Yang pertama ada Abi Juri dan Arsya sebagai Ketua Divisi Riset EBT, Atar Aulia sebagai Ketua Divisi Riset KLTE, Raffi Iftikar sebagai Ketua Divisi Riset Limbah Gas. Nah, untuk Ketua Divisi Riset KPE ini belum ditentukan karena masih ada beberapa pertimbangan terkait siapa yang akan maju menjadi Ketua Divisi dan belum ditemukan orang yang tepat dan capable. Jadi, Dirjen Riset sendiri merupakan kedirjenan yang berfokus pada riset secara komprehensif terkait energi yang dapat dimanfaatkan oleh internal maupun eksternal DEM. Eksternal ini bisa berupa mahasiswa UGM ataupun masyarakat luar. Baik, untuk periode 2025 ini, aku membawa tema riset bersinergi karena kita membawahi 4 divisi. Dari sini, riset memiliki 3 program utama yang dimulai dari hulu ke hilir. Jadi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan riset tahun sebelumnya. Namun aku merapikan mulai dari hulu ke hilir agar berkesinambungan dan berjalan dengan mudah, tidak acak-acakan. Yang pertama ada kenal energi, dimulai dari hulunya. Program ini dimaksudkan untuk mengenalkan energi secara umum kepada seluruh anggota riset DEM utamanya untuk mereka melakukan riset ke depannya nanti, serta pengenalan energi secara spesifik pada setiap divisi. Misal Abdi untuk riset EBT awalnya belajar, anggota DEM, riset DEM belajar keseluruhan terkait energi, entah listrik, entah miba gas atau apapun itu. Terus nanti berjalan waktu mereka fokus mempelajari riset pada divisi masing-masing dengan outputnya berupa informasi umum serta pembelajaran ruang. Program kedua berjalan adalah kajian energi. Program ini dimaksudkan untuk anggota riset mengenal lebih dalam setiap energi yang fokus mereka pelajari pada setiap divisi dengan output berupa buku kajian. Yang terakhir adalah energi nyata sebagai hilirnya. Program ini dimaksudkan untuk anggota riset dapat mengimplementasikan kajian mereka melalui kolaborasi dan aksi nyata yang bergerak pada bidang energi. Kita mulai dari kenal energi. Jadi, program kenal energi ini diperuntukkan kepada internal DEM, utamanya anggota riset, untuk mengenal konsep dan jenis energi yang mereka naungi pada setiap divisi dengan harapan mampu membawa dampak strategis pada anggota dan publik. Jadi pertama nanti akan ada pembelajaran. Pembelajaran ini bisa dilakukan di dalam kelas seperti yang kita lakukan tahun kemarin di Departemen Teknik Mesin dan Industri. Itu dapat kita lakukan untuk mengenalkan kepada anggota riset DEM dan internal DEM keseluruhan bagaimana konsep energi itu seperti apa. Terus nanti kita fokus setelah pengenalan umum, mereka kan semua ikut belajar tentang energi secara keseluruhan. Nah, nanti diharapnya setiap divisi ini belajar sesuai dengan energi-energi yang mereka naungi, entah miba gas, nuklir, ataupun listrik dan sebagainya. Terus dilakukan internal discussion setiap divisi. Jadi setelah pembelajaran kelas yang mungkin
semuanya kan ikut secara umum. Nah, nanti dilakukan internal diskusi setiap divisi. Jadi di sini tugas ketua divisi merancang kegiatan internal diskusi untuk membahas energi yang mereka naungi, misal KLTE. Nanti KLTE belajar apa aja sih? Energi yang dibahas apa aja? Jadi misal KLTE sendiri bukan membahas tentang bagaimana energi listrik itu bisa dihasilkan, tapi bagaimana hasil energi listrik terbarukan ini bisa digunakan gitu. Yang dan outputnya berupa informasi publik. Jadi setelah kalian belajar bagaimana energi itu seperti apa, penggunanya untuk apa, prosesnya gimana, kalian bisa membuat sebuah postingan yang dapat diupload pada IG DEM UGM sebagai informasi publik bahwa kalian tahu terkait energi ini bisa jadi apa, prosesnya gimana, kalian sharing kepada masyarakat, kalian sharing kepada publik, entah internal DEM, entah mahasiswa UGM ataupun publik yang lainnya. Jadi mereka juga tahu, mereka juga paham terkait konsep energi ini seperti apa. Sebenarnya sama kayak tahun kemarin, namun di sini kita lebih terarah konsep strukturnya. Yang kedua ada kajian energi. Jadi setiap divisi pada keterjadian riset dapat memiliki sebuah karya riset berdasarkan kajian komprehensif atau penelitian nyata yang dapat dipublikasikan untuk kepentingan DEM, seperti dibuatnya buku riset maupun publikasi jurnal serta pembuatan berita. Kajian yang dimaksud di sini berupa kajian karya ilmiah populer dengan struktur mencakup pendahuluan, isi, dan penutup. Kajian yang diusulkan oleh anggota divisi berupa tim dengan keanggotaan 3 hingga 4 orang dalam setiap tim. Jadi misal satu divisi ini beranggotakan 12 orang. Jadi nanti berarti satu divisi ini menghasilkan 4 sebuah karya ilmiah populer. Kajian energi outputnya berupa buku riset. Buku ini berisi riset oleh setiap divisi. Buku ini dibuat berupa e-book untuk mengurangi biaya percetakan yang dapat digunakan internal DEM dalam melakukan pengkajian mendatang atau menjadi sumber informasi tambahan untuk perkuliahan. Kalau tahun kemarin kan rancangannya buku riset ini dicetak dan disebarluaskan. Nah, itu kan biayanya cukup lumayan dan ternyata belum ada hasilnya juga. Jadi di sini kita buat e-book aja. Karya ilmiah populernya dikumpulin jadi satu sebagai sumber referensi teman-teman. Kayak misalnya mau ikut lomba atau gimana, kalian bisa jadikan itu sebagai referensi rujukan. Publikasi ilmiah. Publikasi ini ditujukan pada anggota internal yang mampu melakukan riset nyata, seperti membentuk tim PKM, yang nantinya dapat difungsikan sebagai bentuk apresiasi dan rujukan kajian serta informasi publik melalui berita dan publikasi jurnal. Jadi dalam satu divisi ataupun antar divisi, setelah kita melakukan pembelajaran yang diajarkan oleh dosen ataupun kakak tingkat sebagainya, kalian tertarik untuk mengembangkan apa yang sudah kalian pelajari dan kalian membentuk tim PKM. Di sini kami sangat mewadahi sebagai dirjen riset. Misal anggota KLTE ada 3 orang, 3-5 orang setelah belajar di KLTE, mereka punya gagasan nih. Mereka akhirnya membentuk tim riset sendiri, tim PKM sendiri karena berasal dari DEM. Jadi kita mewadahi mereka untuk melakukan risetnya. Karena aku sudah pernah publikasi jurnal juga, jadi nanti aku pengen membantu teman-teman riset ini dalam publikasi jurnal ilmiah serta pembuatan berita. Misalnya KLTE bisa membuat rancangan ini, nah nanti aku usulkan kepada UGM Press untuk diusulkan menjadi berita artikel ilmiah, berita artikel gitu di websitenya UGM. Nah, pengalaman aku sendiri kemarin, aku upload di UGM Press, tapi itu dipublikasinya di Fakultas Teknik aja. Nah, tapi dari situ ternyata ada portal-portal berita lain dari swasta
itu juga ikut mengutip. Jadi menurut aku dengan ini tuh kita bisa mengenalkan anggota DEM yang berprestasi, mereka bisa meriset. Terus kita juga mengenalkan DEM kepada masyarakat itu DEM bahwa DEM itu bisa beneran meriset gitu. Karena portal berita media massa online itu mereka tanpa kita undang mereka ternyata juga mencari berita sendiri gitu yang menurut mereka menarik. Program hilir adalah energi nyata. Energi nyata menjadi gerakan aksi nyata anggota riset untuk mengimplementasikan kajian mereka pada bidang energi dengan kolaborasi antar kedirjana serta antar organisasi untuk mewujudkan riset bersinergi dan berdampak baik pada masyarakat. Energi nyata diantaranya adalah company visit, project mikrohidro, project solar energizing, serta proyek untuk pengembangan desa energi. Nah, energi nyata ini sebagai dirjen riset, aku berharap anak-anak riset, anggota riset ini tidak hanya melakukan kajian aja, gak hanya bikin karya ilmiah populer, gak hanya bikin publikasi di IG DEM mengenalkan energi seperti apa, tapi juga terjun langsung ke masyarakat gitu. Kayak misalnya bikin tim PKM, langsung mengimplementasikan apa yang sudah mereka pelajari di DEM ini dalam tim PKM. Terus kemudian ada company visit kan mereka juga bisa tahu bahwa sistem energi yang ada di perusahaan-perusahaan itu dijalankan seperti apa gitu. Terus project solar energizing ini jadi aku terinspirasi dari SRI UGM, mereka bikin project solar energizing. Jadi kayak jika misalnya tahun depan masih ada, aku pengen ngajak kolaborasi dengan SRI ini bahwa anak-anak KLT ataupun anak riset di DEM lainnya atau anak riset di DEM itu juga bisa langsung mengimplementasikan hasil riset mereka, hasil kajian mereka. Jadi kalau misalnya SRI ini nggak cuma listrik aja, misalnya ada Mimbagas ataupun yang lain, mereka juga bisa, aku pengen usulkan anak-anak riset DEM ini untuk bekerja sama menjadi tim mereka. Nah, ada pengembangan desa energi atau PDE, kita kan punya desa binaan. Itu nanti kita bisa mengimplementasikannya langsung. Kayak kemarin, aku lupa, itu dari dirjen mana, kemasyarakatan atau mana, aku lupa. Setahu aku, harusnya tuh ada kan kerjasama untuk pengembangan desa energi seperti yang ada di gambar ini, pemasangan instalasi panel surya di desa energi tersebut. Tapi tahun 2024 kemarin kan nggak ada, hanya kajian aja. Jadi aku pengen nanti anak-anak riset tuh bisa langsung implementasi di desa energi, desa binaan kita. Sebagai penutup, Dirjen Riset ini sebagai wadah mahasiswa UGM yang bertanggung jawab, yang tergabung dalam Dewan Energi Mahasiswa untuk mendapatkan privilege dalam riset energi. Hadirnya Dirjen Riset ini diharapkan mampu membawa dampak nyata mulai dari sumber daya internal yang lebih mengenal energi, informasi publik yang membuka wawasan baru bagi masyarakat, serta dampak lingkungan yang baik untuk alam ataupun manusia yang hadir secara nyata melalui proyek yang akan dikerjakan oleh anggota riset DEM. Kembali lagi ke kajian energi, kan kita outputnya berupa karya ilmiah populer. Nah, aku berharap satu divisi itu bisa setidaknya ada tiga hasil kajian. Jadi dalam 1 tahun periode nanti bisa dibagi dalam bisa dilakukan dalam aku bebaskan kepada ketua divisi masing-masing. 3 tim ini bisa dibagi dalam beberapa bulan. Misal tim pertama 4 bulan pertama, terus 4 bulan kedua tim kedua, 4 bulan ketiga hasil akhirnya pada 4 bulan ketiga satu periode nanti tim ketiga. Atau kalian mau jadi satu dalam 1 tahun periode, langsung 3-3-nya hasil akhirnya langsung jadi satu, 3-3 tim, ketiganya tim gitu.
Nah, eh, cukup sekian yang bisa aku gambarkan secara umum kepada teman-teman. Karena untuk seperti company visit, kemudian project mikrohidro, ataupun project yang lainnya masih belum aku tentukan jadwalnya, tanggal yang pas seperti nanti harus kapan, karena harus dipertimbangkan juga kan waktu berjalannya, seperti NEF tuh kemarin bulan berapa, company visitnya bulan berapa gitu. Terima kasih untuk pertanyaan, nanti kalian langsung list saja di grup yang belum paham. Dan untuk ketua divisi, aku minta kalian membuat grand design program kerja PPT untuk nanti dipresentasikan di tanggal 5 di depan aku, Bagin, sama Aksa sebagai ketua DEM sama sekjen. Untuk grand design-nya, kalian mungkin bisa melihat grand design program kerja dari ketua divisi kalian tahun kemarin. Bisa kalian meneruskan program kerjanya apabila bagus, atau kalian ada yang ingin merubahnya dengan gagasan kalian yang baru, tapi itu harus juga masuk akal untuk bisa dijalankan gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.